Selamat datang di Kampung Arab Hilir atau yang lebih dikenal dengan nama Kampung Al-Munawar, sebuah kawasan bersejarah yang terletak di 13 Ulu, Kota Palembang. Di sini jejak budaya Arab yang telah berbaur harmonis dengan tradisi Palembang selama lebih dari 2 abad masih terasa kental. Rumah-rumah tua yang berdiri kokoh seperti rumah kembar darat dan rumah kembar laut bukan hanya sekedar bangunan, melainkan saksi bisu perjalanan waktu dan warisan leluhur. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang terkandung di setiap sudut kampung ini, serta bagaimana komunitasnya menjaga dan melestarikan identitas mereka di tengah modernitas kota Palembang. Karena memang biasanya kalau lagi ada haul, terus lagi ada, terutama pas lagi kumpul Idul Fitri ya, nah sholat itu tuh. Nah, jadi emang pola pemukimannya tuh gitu. Kenapa bisa terbentuk satu kampung tuh, misal tadi kalau di seberang Ulu ada Asegaf, ada Al-Munawar, itu pasti di tengahnya tuh ada rumah pertama. Nah, baru keturunan berikutnya gitu. Ahmad bin Sesahab yang dari tadi kita sebutkan. Nah, jadi ini rumahnya, dan tadi aku bilang pasti ada dalam satu kampung tuh ada rumah yang dituakan istilahnya. Nah, jadi setiap misal ada lebaran, misal nanti sholat Id, kumpulnya tuh di sini. Nah, terus sholat Idnya tuh di sini juga. Tuh rumahnya kelihatannya kosong. Tuh karena memang biasanya kalau lagi ada haul, terus lagi ada, terutama pas lagi kumpul Idul Fitri ya, nah sholat Idnya tuh di sini. Nah, jadi emang pola pemukimannya tuh gitu. Kenapa bisa terbentuk satu kampung tuh, misal tadi kalau di seberang Ulu ada Asegaf, ada Al-Munawar, tuh pasti di tengahnya itu ada rumah pertama. Nah, baru keturunan berikutnya bikin rumah di sampingnya. Begitu. Ya kan? Itu kan Arab. Bikin rumah di sampingnya, terus nanti ada tanah lagi di sampingnya. Nah, kemudian kalau memang sudah keluarga sudah semakin banyak, ya rumahnya sudah tidak ada tanah lagi, baru beli tanah ke yang tempat lain. Termasuk cerita Habib Ahmad tadi kan, bapak tadi ya, beliau tinggalnya di Kenten itu. Ya terus beliau RT, katanya mayoritas Cina memang, Kenten yang arah sana, dekat-dekat Pak Samsin, dekat Golep gitu teman-teman. Tapi ini ada yang urus Kak? Ada yang ngurus, Tapi kosong gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Kampung ini terkenal dengan arsitektur rumah limas khas Palembang yang dipadukan dengan elemen Timur Tengah seperti ornamen ukiran dan struktur kayu ulin yang kokoh. Beberapa rumah berusia lebih dari 300 tahun dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya, termasuk rumah gudang dan rumah batu. Arah ke Kenten, misalnya ngarah ke Kenten, Taksam, Kandang Kawan kan, terus ke sana sampai Kenten itu tanah beliau. Nah, makanya kamu yang di Kuto tadi kan, di Masjid Darul Mutakin itu kan ada kan plakatnya ya, ada Pak. Wakaf dari Habib Ahmad bin Sesahab. Nah, jadi memang itu tanah beliau. Dan bahkan ketika Belanda mau membangun Talang Semut ya, menjadi kompleks Belanda, itu kan banyak tanah yang mayoritas itu tanah dari keluarga Asegaf dan Al-Munawar ya kalau nggak salah, keluarga Al-Munawar. Nah itu kita bicara tentang orang Arab di Palembang. Nah karena konteksnya tadi daerah Asia Barat ya, mungkin banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya di internal orang Hadramaut sendiri yang berdatangan ke Palembang itu mereka tuh juga ada 2 kelompok sebenarnya. Ya kan, ada dua kelompok besar. Ya ada, dan ini termasuk stratifikasi sih kalau menurut aku, karena ada yang istilahnya tuh kita sering familiar sebutnya habaib ya. Ya cuman bahasa mereka tuh bukan habaib sebenarnya, tapi alawiyin. Ya benar ya Pak, alawiyin. Dan ada yang non habaib atau non alawiyin. Dan ini family marga. Mungkin kamu familiar dengan Sahab, Segaf, Al-Kaf, ya, Al-Habsi, Al-Idrus, Al-Hadad, Al-Atas, Syekh Abu Bakar, Al-Kaf nih, nama jalan depan Ali Gatmir Al-Kaf. Nah itu Alawi. Nah ada juga ternyata kelompok dari Hadramaut ini yang bukan Alawi. Salah satunya siapa? Ada yang tahu? Marga apa? Baswedan.
Pak Anies itu Arab memang, ya kan? Bapaknya, kakeknya Anies Baswedan itu namanya AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Berapa kali diajukan pahlawan nasional, tapi ya mungkin karena tidak ada daerah yang mengangkat, karena harus dari daerah memang yang dorong. Sebenarnya layak beliau tuh jadi pahlawan nasional. AR Baswedannya ya, bukan Pak Anies. Pak Anies kan masih hidup, pahlawan nasional kan harus meninggal. Sungkar juga. Ya, Sungkar juga termasuk. Ya. Nah, pernah dengar ini nggak sejarah Timur Timur Ya. itu yang namanya apa? Ini Al-Katiri. Mamat. Nah, aku itu bukan dari Tuhan ini, Iya. tapi dia dari kelompok pejuang. Aku pernah itu. Ya, namanya ini ya Al-Katiri jadi presiden pertamanya Timur Timur. Tapi dia kelompok itunya bukan ya, Bukan Alawiyin, bukan. bukan Alawiyin. Jadi kelompok pejuang apa nih? Pejuang di Ya, Al-Katiri juga non Alawiyin kan. Jadi Mamat Al-Katiri itu Arab itu. Al-Katiri terus Baswedan terus ke Holland. Jadi PN itu dari zaman Belanda. Jadi memang fasilitas perkapalan di Palembang itu cukup lengkap ya di zaman Belanda. Ya, karena kita kota dagang, sekaligus juga tulang punggungnya Sungai Musi ini sebagai sarana transportasi perairan ya. Jadi kapal-kapal tuh punya fasilitas berupa pelabuhan, bom baru. Nah, ada bom baru berarti ada bom lama kan? Berpikiran. Nah, bom lamanya di mana? tidak tahu. Jadi ada namanya pelabuhan Bom Yeti. Bom Yeti itu posisinya di Sekanak sekarang, daerah Sekanak. Nah, itu juga menariknya di kawasan ini kan kampung Arab ya? Dan ini kan ada dalam kapal, bom baru juga dekat sini. Nah, itu memang kawasan-kawasan yang mayoritas tuh banyak Arab ya. Karena tadi balik lagi bahwa komunitas Arab itu mereka tuh punya kapal-kapal besar. Bahkan kalau kamu di Sungai Musi ada kampung Asidak ya. Kampung Asidak tuh kan masih apa istilahnya? Dia punya kompleks sendiri ya. Iya. Dan sampai sekarang masih aktif ada pabrik es batu ya. Dari tahun 1920-an ya, namanya pabrik es Asegaf, Alwi Asegaf. Bahkan kalau kamu ke tengah-tengah pasar 16 ya, di tengah pasar 16 itu ada tulisannya juga NV Alimuna atau Almunawar ya, NV Almuna. Jadi brokernya itu keluarga Almunawar sih yang menjadi apa istilahnya pemborongnya ya, yang menjadi yang membuat pasar 16 itu luar biasa ya. Iya, keren. Nah, jadi kamu nanti sepanjang jalan ini tuh melihat rumah-rumah lama ya, kebanyakan keluarga Sahab, sekarang keluarga Sahab. Oke. Kami dari sini tadi, dari Agam Pisan itu kopi itu. Memang ngarang sih, we. Aku masih kawannya Mumtaz. Oh iya, pas lorong ini ya. Ini kan rumahnya. Iya. Jalan. Iya, jalan. Kami nak ke rumah Habib Ahmad ya? Ya. Iya, Beb. Ya, Oke. Kayaknya gitu ya.
Hadza min fadli Rabbi itu tuh biasanya tanda rasa syukur. Artinya semua yang kita punya ini semuanya punya Allah. Hadza ini min fadli Rabbi, semua dari Tuhanku. Jadi semua yang kita punya di sini nih itu tuh punyanya Allah. Makanya biasanya kita taruh ini di depan rumah supaya ngehindarin ain. Kalau ada yang tahu ain? Tahu. Nah, menghindarin ain salah satunya dengan cara ini. Terus ada juga sholawat biasanya kan. Nah ini juga untuk penangkal ain biasanya. Atau ada kalau di kita tuh jim, lafal jim. Tahu lafal jim? Nah itu kayak gitu. Nah jadi rumah ini dulu itu bangunannya persis sama kayak rumah, nggak persis sih, lebih kurang sama kayak rumah depan. Rumah depan tapi dia kembar. Jadi rumah ini sama rumah sebelah yang baru itu dia kembar. Tapi tahun 2017 itu ada kebakaran. Kalau pernah dengar kebakaran di Kampung Arab, itu kebakaran kebetulan rumah yang ini, rumah yang sebelah, pokoknya satu kompleks sampai rumah yang baru sekotak itu kebakaran. Nah, padahal rumah ini tuh sebenarnya udah diajuin Bang kemarin. Udah diajuin ke Dinas Kebudayaan, termasuk cagar budaya, karena dia umurnya tuh udah lebih 300, lebih dari 300 kali. Pokoknya dari 18-an lah kebakaran. Ya gitu. Boleh masuk aja biar nggak panas mungkin. Ke kiri, kemudian di depan rumah atau halaman rumah bentuknya aula seperti ini, tapi aulanya nggak gede, nggak segede ini. Udah lebih gede lagi berarti. Ini lebih gede, dibuat lebih gede. Dulu memang ada aula, memang sudah aula dari dulu, tapi nggak segede ini. Kemudian rumahnya itu nggak tahu ya kenapa ya, kalau arsitektur rumah kayu itu pasti lebih dingin, lebih nyaman, lebih enak buat ditinggalin. Kalau panas dia nggak panas, kalau dingin dia nggak dingin. Sedangkan kalau sekarang rumah-rumah jadi kayak gini, rumah batu ini udah panas. Dan rumah batu itu dulu, kenapa rumah batu itu dinamain rumah batu ini? Kalau perspektif aku pribadi ya, dulu itu kayu semuanya. Dan yang pertama merenov rumah itu jadi rumah batu di antara rumah-rumah lainnya, termasuk rumah itu. Yang lain tuh rumah batu semua nih, masih kayu semua, terus tiba-tiba dia jadi batu. Nah, oke, kita lanjut ke yang Yaman ya, yang Asia Barat. Jadi aku nggak jauh beda sama kalian guys. Aku umurnya baru 22, baru 22 tahun. Aku lulus kuliah 2023 ya, 2023. Berarti angkatan 19 ya? Kuliah 2020. Angkatan 20 kuliahnya selesai 2023. Aku jurusan sistem informasi Unsri. Nah, jadi kan kalian biasanya kalau libur bulan ini nih, bulan Juni, ini udah libur belum? Udah libur ya? Udah libur ya? Oh, udah libur. Nah, liburnya itu sampai bulan September kan? Oh, sekarang Agustus ya? 3 minggu lah ya? 3 bulan? Oh, 3 bulan, 3 minggu. Iya, 3 bulan kan? Dari sekarang ya? Dari Mei udah libur ya? Robitoh Alawiyah. Atau tadi yang dibilang sama Habib Ahmad tadi gedung Mbak Alawi kan? Tapi Robitoh Alawiyah itu organisasinya para habaib tadi. Nah ini yang sering disebut Sungai Bayas. Nah, Sungai Bayas itu sungai ini. Bayas. Apa kabar Sungai Bayas sekarang? Ini kan ada tanggul kan? Ya karena dulu ini sungai ini sampai ke sana. Sampai ke arah sana kan, sampai ke daerah Kenton sungainya panjang. Nah inilah yang namanya Sungai Bayas. Jadi memang pembagian kampung tadi kan banyak menanyakan ke kampung itu dinamakan per nama sungai kalau di seberang hilir ini. Nah memang daerah seberang hilir ini kan lebih padat kan pada masa dulu ya daripada seberang ulu. Makanya tadi kan ada yang nanya nih kenapa ada Assegaf, ada Al-Munawwar, ada ini kan rata-rata di ulu semua kan, karena tadi tanahnya tuh masih luas-luas di seberang ulu itu.
ya kan, masih luas banget. Jadi yang berdasarkan family tadi karena tanahnya luas, dibeli oleh satu orang. Nah, dia pengusaha kayak keluarga Habib Abdurrahman apa tadi ya namanya, Abdurrahman Assegaf. Itu nanti beliau tanah-tanah di sampingnya itu buat anak cucunya. Jadi membentuk satu kampung tersendiri kan. Nah, kalau seberang ilir ini itu beririsan juga dengan orang-orang lain yang non Arab gitu. Jadi Belanda itu gagal sebenarnya ingin menerapkan seperti Jawa pembagian kampung berdasarkan etnis. Ada kampung Arab, ada kampung Cina, ada kampung Melayu dan seterusnya. Di Palembang itu mungkin karena ikatannya sudah sangat istilahnya sudah akulturasinya sudah lebih ngeblend ya sebelum di masa kesultanan. Jadi Belanda tuh terlambat untuk memisahkan itu. Ya makanya di sini kan tadi kayak aku tadi di depan Alfamart tuh Chinese ya kan. Nah, jadi emang itu yang menarik juga untuk diangkat bahwa yang nantinya akhirnya membentuk toleransi di Palembang itu ya sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Dan salah satu yang membuat hubungan toleransi itu semakin kuat karena adanya ikatan dalam perdagangan. Ya, kan simbiosis kan. Ya kamu kalau nggak akur sama aku, cak mana kamu mau berdagang ya kan? Misalnya yang wong Arab punya kapal, yang wong Cina punya barang misalkan, dia nggak mau dibawa, orang Cina nggak punya kapal, kan ini bisa saling bantu kan. Sementara yang orang Arab ini juga butuh barang itu untuk diangkut buat dijual. Itulah bentuk simbiosisnya, ya kan? Yang dari Cina juga datang bawa barang apa, dari orang Arab di sini yang punya kapal dibawa ke Eropa misalkan atau ke Timur Tengah, kayak gitu. Itu salah satu bentuk hubungannya. Nah, titik tengahnya atau titik temunya ya di Palembang ini. Nah itu menariknya dari Palembang itu. Nah ini musola yang Sungai Bayas tadi. Oke, kita ke